Katilu nyolatan alaihi kamain wadabnuhu jeung kaopat nguburkeun main wa illam ya'lam maka lamun teu nyaho bil maiti kamain saha ila wahidun kecuali seorang ta'ayyana mangka fardu ain alaihi kamain naon ma anu dukiro disebut itu mah wa mal maitu jeung anapun ari mait al kafiru anu kafir fasolatu maka ari nyolatan aman alaihi ka itu mait eta haramun haram harobian eta bangsa harobi kana aya itu mait audimian atawa eta bangsa kafir dini wa yajuju jeung meunang naon gusluhu ngadusana mait pihalaini dina dua tingkah wajibu jeung wajib naon takbinu dini ngapanan kafir dini wadapnuhu jeung nguburkeun kafir dini dunal harobi selain kafir harobi wal murtadi jeung jalma anu murtad wa amal muhrimu jeung anapun jalma anu muhrim idza kupina bila mana dikafanan itu muhrim fala yustarotu maka ulah ditutupan naon roksuhu mastakana muhrim wala wajul muhrimati jeung teu wajah istri anu ihram wa ama syahidu jeung anapun ari anu syahid eta pala yusolli maka teu disolatan saha alaihi itu syahid kama seperti anu zakaro nyebutkeun musonib hukana ma fi qaulihi dina qaul musonib wasnani jeung ari anu dua eta laib salani teu di adusan itu isnan wala yusalla jeung teu disolatan saha alaihi ma itu isnan ahaduhuma ari anu kahijina tina itu isnan eta asyahidu jalma anu syahid di marokatil musyrikina dina merangan jalma musyrik wahwa jeung ari itu syahid eta man jalma mata anu maot itu man pikitalil kufari dina merangan jalma kafir bisa babihi kusababna itu kita eta sawaun sarua qatala ngabunuh hukam ka muslim sa kafirun jalma kafir mutlaqon kalawan mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di dalam pasal ini saya akan menjelaskan perkara-perkara yang selalu bersangkutan dengan jenazah. Apa saja yaitu di sini mingguslihi yang yaitu mengaduskan mayit, mengapani mayit, menyolatkan mayit dan menguburkan mayit. Nah, yang empat ini merupakan kewajiban bagi seorang makhluk yang masih hidup. Yang dimaksud wajib di sini ialah fardu kifayah dalam arti ketika sudah ada yang memandikannya, ketika sudah ada yang mengapaninya, ketika sudah ada yang menyolatkannya, dan ketika sudah ada yang menguburkannya, maka bebas untuk kita, walaupun bebas dosa bagi kita walaupun kita tidak ikut untuk melakukan empat perkara yang tadi. Nah, yang pertama yaitu memandikan mayit. Nah, nanti di depan akan dijelaskan ya. Yang kedua mengapani mayit. Yang kedua mengapani mayit. Yang ketiga menyolatkan mayit. Yang keempat menguburkan mayit. Nah, wa ilam ya'lam bil maiti illa wahid ta'ayyana alaihi madzukira. Bila mana tidak ada yang mengetahui terhadap meninggalnya seseorang kecuali diri kita sendiri, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mengurus jenazah tersebut, yaitu melakukan empat perkara yang tadi, yaitu memandikannya, mengapaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Maka jikalau tidak ada di antara kita
yang melakukan 4 perkara tadi, maka Allah akan melaknat terhadap kampung tersebut. Lalu bagaimana jikalau yang meninggalnya orang kafir? Maka ketika yang meninggalnya orang kafir, fasolatu alaihi haramun, maka haram bagi kita untuk menyolatkannya. Nah, tapi di sini haram bagi kita untuk menyolatkannya. Wa yajuzu ghuslu fil halaini, dan boleh memandikan mayit dalam 2 tingkah atau dalam 2 hal. Nah, di dalam sarana dijelaskan, yaitu dimaksud 2 tingkah di sini tuh dalam keadaan kafir harabi dan kafir dhimmi. Jadi kafir harabi dan kafir dhimmi mah itu boleh untuk dimandikan. Wajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu dunal harabi wal murtad. Dan wajib bagi orang yang masih hidup untuk mengafani dan menguburkan kafir dhimmi, selain kafir harabi dan jama' murtad, orang yang murtad yang keluar dari agama. Karena kafir dhimmi itu kafir yang mempunyai perjanjian dengan Islam, dalam arti dirinya diem di tempat Islam tapi dirinya tidak ingin masuk ke dalam Islam. Adapun kafir harabi yaitu kafir yang sangat membenci, bermusuhan gitu dengan Islam. Dan kafir murtad ialah orang yang sudah Islam keluar dari Islam. Nah, maka itu untuk kafir harabi dan orang murtad itu haram untuk dikafani, itu tidak boleh untuk dikafani dan dikuburkan. Wa man muhrimu idza kufina ilairihi, bila mana ada seseorang yang sedang ihram, seorang laki-laki yang sedang ihram meninggal, maka cara mengapaninya yaitu pala yustaratu ra'suhu, maka si kain kapan yang untuk menutupi auratnya itu tidak boleh menutupi kepalanya. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat si orang ihram itu bakal dibangkitkan dengan keadaan ihram. Wala wajib muhriman, dan tidak boleh untuk istri yang sedang ihram ketika dikafani menutup wajahnya. Jadi wajahnya tidak boleh ditutup. Wa aman syahidu fala yusalla alaihi kama, dan orang yang syahid tidak boleh disolatkan, tidak boleh disolatkan sebagaimana sudah dijelaskan oleh kalau ucapan musonif yang tadi ya, yang sudah dijelaskan di belakang. Lalu wasnan, ada 2 yang tidak boleh ada 2 mayit di kriteria mayit yang tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Yang pertama yaitu yang syahid dalam memerangi orang-orang kafir. Yang dimaksud syahid di sini yaitu yang meninggal ketika ia sedang berperang dengan orang kafir, atau orang muslim yang tidak sengaja membunuh muslim lagi, jadi yang nggak sengaja gitu ya, itu disebut syahid. Atau juga yang balik lagi senjatanya kepada dirinya. Contoh misalkan zaman dulu kan suka perang, ketika perang saking ia semangatnya untuk untuk membunuh kafir, ketika ia ingin menebas kepala kafir tersebut, kepala kena kepala dia tanpa tidak sengaja, maka ia disebut syahid. Atau juga orang yang jatuh dari kendaraan. Nah, jadi ketika perang zaman dulu kan pakai kendaraannya itu kuda ya. Jadi saking dia semangatnya naik kuda, dia sampai lupa keselamatan dirinya, sampai akhirnya dia jatuh dan meninggal, maka itu juga disebut syahid.